Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tri Ali Wulandari, NPM 215210546. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Cara Islam Menumpas Mafia Peradilan. Beberapa hari lalu, Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiganya terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilang nyawa Dini Sera Afrianti. Kejagung berhasil mengungkap uang suap senilai 20 miliar rupiah dari tersangka kepada 3 hakim tersebut. Penangkapan 3 aparat penegak hukum ini berlanjut pada terbongkarnya dugaan maklar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Di kediaman yang bersangkutan ditemukan uang tunai lebih dari 920 miliar rupiah dan emas antam seberat 51 kg. Banyak pihak mendesak pemerintah atas menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air. Adapun sistem mafia peradilan di tanah air memang sudah sejak lama bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa profesi hakim beresiko terjerat rasuah suap. KPK juga mencatat hakim menjadi aparat penegak hukum atau APH yang paling banyak terjerat kejahatan korupsi dibandingkan polisi dan jaksa. Pada tahun Oktober 2022, KPK melaporkan jabatan hakim paling banyak terjerat korupsi mencapai 25 orang dan jaksa 11 orang. Penangkapan puluhan aparat penegak hukum menunjukkan mafia peradilan masih berkuasa di Indonesia. Penelitian Indonesia pada tahun 2001 sampai 2002 menemukan bahwa mafia peradilan melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, penitera sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Ini terjadi mulai dari pengadilan negeri hingga MA. Temuan ini seperti menguatkan sindiran di tengah banyaknya pengadilan di tanah air. Keadilan justru sulit dicari, tidak gampang untuk rakyat biasa mencari keadilan dan perlindungan hukum. Rakyat kecil baru bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika kasus yang menimpa mereka viral di media sosial. Ini seakan mengasahkan kaidah no viral, tidak viral, tidak ada keadilan. Cara menumpas mafia peradilan. Mafia peradilan sesungguhnya hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam. Sebabnya antara lain, pertama, Islam menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi aparat penegak hukum. Integritas mereka dalam bertugas menjadi penentu status mereka kelak di surga atau neraka. Abu Buraidah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu menetapkan keputusan dengan benar, ia di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, ia di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, ia pun di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas. Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan atau ancaman.
Selain harus memenuhi syarat muslim, balik, berakal, faqih, dan cerdas, ia juga harus punya karakter adil. Orang adil adalah orang yang tidak fasih, alias bukan pelaku kemaksiatan. Bagaimana hukum bisa tegak dari mental para pelaku maksiat? Para hakim diingatkan bahwa jabatan mereka bukanlah untuk mencari kekayaan, tetapi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang mereka miliki justru bisa mengancam dirinya di akhirat kelak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad jubiha biwairi sikin." Siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang mereka hadapi. Kekuatan hukum Islam itu pasti, jelas, dan dapat dipahami oleh setiap muslim, terutama para fuqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah kaum kafir. Sebaliknya, hukum warisan kolonial yang berbasiskan peradilan Romawi mengandung banyak interpretasi sehingga orang bisa mencari celah untuk lolos dari hukuman. Ketiga, para hakim sebagaimana para pejabat dan pegawai dalam negara khilafah akan diberikan gaji yang layak untuk memenuhi kehidupan mereka. Keempat, vonis hukum dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi atau peninjauan kasus atau PK, remisi, gerasi, dan sebagainya. Dengan begitu, peluang terjadinya suap, menyuap, atau mafia peradilan semakin berkurang. Kelima, khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan lainnya yang mendapatkan gratifikasi seperti suap untuk mencurangi keputusan pengadilan. Para pelaku diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La'nahullahi ala rashi wal murtashi." Laknat Allah atas pemberi suap dan penerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Khalifah Umar bin Khattab dengan tegas melakukan audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebih dari seharusnya. Demikian seperti yang beliau lakukan atas kelebihan harta Abu Hurairah. Beliau juga menyita hadiah yang didapat Abu Sufyan dan pemberian Muwaywah, anaknya. Mustahil tanpa Islam. Penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini karena ia dibangun di atas asas sekularisme. Hukuman pun dibuat oleh manusia sesuai dengan pentingnya dan hawa nafsunya. Di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum yang rugi. Jika kaum muslim merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah. Karena itu, mari terus kita gaungkan seruan penegakan syariah Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam. Dengan itu, keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya. Demikian ceramah dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.